di situasi pandemi seperti sekarang ini semua termasuk global juga ya mengalami banyak penurunan, tetapi semua optimisme itu menjadi rise up buat kita bersama. Siapa yang cepat tumbuh itulah yang akan memenangkan suatu keadaan ya, pemulihan keadaan. Kalau tidak bisa bersaing, kita harus bersanding. Adalah kans kita sesuai dengan impian dreams kita dari awal bahwa masyarakat maritim itu masyarakat yang tangguh. Saya yakin mungkin saya bisa sentil sedikit dengan pemindahan ibu kota yang baru nanti itu barangkali satu mihrab ya atau peradaban baru yang membuat kita muncul kembali watak maritim tersebut. Terima kasih sahabat Aspeksindo, terus bersama podcast Aspeksindo bersama membangun maritim Indonesia. Nah, seperti apa program-program ke depan yang harus dilakukan oleh anak-anak milenial? Di situ ada hadirnya teknologi ya. Teknologi maritim itu tidak bisa dihindari lagi tentunya. Nah, saya yakin Mbak Ari ini punya konsep bagaimana membangun rumah besar yang kira-kira maritim ini akan memberikan efek kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya ini. Ini MPMP yang dibawa oleh narasumber kita Mbak Ari, yang saya kira harus dicoba ini sahabat Aspeksindo. Ini hasil produk UMKM Laut. Ah, hasil laut ya. Hasil laut. Ya, itu ikan tenggiri. Ikan tenggiri dengan sagu yang ada di pesisir pantai itu. Oke. Oh, ya perpaduan pun dari pantai. Kan pantai. Ini kan produk laut, hasil Waduh, lautan. sahabat Aspeksindo, saya tidak sabar lagi. Ya silakan, Mari. Seperti apa kira-kira ke depan strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk mendesain sebuah digitalisasi ekosistem maritim. Mulai kan kita udah bicara terkait dengan tradisi, culture, peradaban dan sebagainya. Betul. Saya sambil makan ya. Monggo. Jadi menindaklanjuti yang Mas Fajar sampaikan, kita sudah membahas dengan gambaran yang luas dari awal mulanya isu terkait framing maritim dan sebagainya. Terus selanjutnya kita bicara what the next. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada pemetaan. Saya sudah siapkan papan tulis. Ya. Mari silakan dicoret-coret. Kalau tidak salah ada konsep peta konsep yang blueprint ya. Pernah sampaikan ke saya. Blueprintnya seperti apa? Jadi tadi kita menyambung dari setelah kita siapkan karakter watak maritim, kemudian dengan usia produktif kita yang banyak gen milenial Y dan Z ini yang menggunakan gadget sistem sebagai salah satu media atau platform mereka untuk beraktivitas sehari-hari, tentunya mereka kita libatkan. Tapi tentunya untuk melibatkan mereka dalam blue economy ini tentu disiapkan dulu masyarakat maritimnya. Betul. Nah, digital system adalah salah satu hal yang menjembatani antara ekonomi blue economy ini secara paradigma luas, tetapi implementasi teknisnya tentu harus kita siapkan. Saya boleh berdiri ya. Baik, kita memulai bicara terkait dengan bagaimana implementasi terkait blue economy itu sendiri. Kita bicara tentang ekonomi berbasis digital. Blue economy berbasis digital. Karena kita tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat digital, tetapi kita bicara masyarakat digital manfaatnya untuk masyarakat maritim. Salah satunya adalah visionary digital system. Jadi kalau di darat kita punya digital system, bagaimana produksi yang dihasilkan oleh produksi existing darat itu dimasukkan ke dalam satu main desk, kemudian didistribusikan, kemudian diserap sama customer. Di laut kita punya yang namanya hasil tangkapan nelayan. Hasil tangkapan nelayan bentuknya beda-beda, kita buatkan satu katalog sistem. Katalog sistem ini yang menentukan nanti revenue yang dihasilkan oleh nelayan. Kemudian nelayan ini, hasil tangkapannya kita masukkan ke dalam satu kawasan. Bentuknya kawasan industri, sentra industri nelayan. Yang di dalamnya ada main desk.
Jadi ada di sini operator sistem digitalnya sendiri. Tetapi ini juga bisa dimanapun tempatnya. Jadi nggak mesti di satu tempat. Ini sebagai satu, kalau di daerah masing-masing punya, bagus. Tapi kalau bisa dioperatorkan oleh salah satu operatornya nanti, basis operator bisa di Jakarta, di mana, ini akan menentukan nanti seluruh hasil tangkapan nelayan dimasukkan ke dalam katalog digital system. Kemudian kita meminta nanti teman-teman yang sudah mendukung kita, apakah PHRI, kemudian restoran, dan semua ini menyerap hasil tangkapan nelayan yang sudah dibagi di dalam katalog sistem. Jadi nanti kita siapkan satu langkah teknisnya. Kita sudah buat sebenarnya blueprintnya secara ini saya gambarkan secara singkat ya. Tapi kalau blueprintnya bagaimana mulai dari masuknya, kita siapkan jetty-nya. Jadi kita memang tempatnya di pesisir semua ini. Kawasan sentral itu yang 0 mil laut. Sehingga bisa jetty-nya pun kita siapkan. Sehingga nelayan pun masuk hasil tangkapan. Ini ya, supaya meminimalisir long lasting perjalanan. Jadi kesegaran mutu kualitas barang itu sampai ke cold storage itu masih bisa fresh. Karena di digital system itu akan dibuatkan online connecting kepada customer yang membutuhkan. Apakah customer kita ada dua ya, global dan lokal. Yang lokal yaitu PHRI, warung makan. Ini pun ada klasifikasi nanti, sehingga hasil terkecil biasanya apa ya namanya tuh sisa potongan atau wasting yang terakhir dari potongan. Dia kan ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Yang KW3-nya itu bisa digunakan untuk misal, bukan kualitas jelek ya, tetapi maksudnya dari spesifikasi yang sudah disesuaikan akhirnya, bukan kualitasnya barangnya busuk atau tidak, tetapi spesifikasi yang sudah tidak terserap di kualitas grade A misal, itu bisa diserap melalui warung makan setempat. Nah, untuk ini transporternya kita sudah kerjasama itu dengan swasta, pihak swasta, ataupun nanti PT Pos Indonesia, termasuk fulfillment. Nah, dengan sistem seperti fulfillment ini kita masih, yang ada sekarang PT Pos Indonesia itu banyak sekali fulfillment yang dulu masih menggunakan stokis untuk surat atau apa, tapi kita bisa menggunakan untuk fulfillment surat yang ada di pulau-pulau. Nah, jadi ekosistem digital ini yang membuat nelayan menjadi salah satu subjek blue economy system ini tadi. Jadi nelayan yang menentukan sendiri hasil tangkapannya, yang kita siapkan nanti di situ hasil tangkapan dari nelayan pun sudah terfoto laut, namanya foto laut. Jadi langsung bisa dari jadi terekam dia. Ya, terekod. Jadi nelayan pun bisa memfoto hasilnya di tengah laut pada saat dapat hasil tangkapan. Jadi dia sudah bisa tahu dengan kilonya berapa uang yang dia hasilkan. Iya, betul. Jadi begitu dia tangkap, dia udah tahu berapa di kantong saya berapa dapatnya. Jadi kalau ada permainan di tengah laut ketahuan ya. Oke, mantap. Jadi untuk ini pun akan ada koperasi yang disiapkan. Digital hadir. Iya, digital hadir. Jadi yang koperasi ini hanya membantu pada saat pinjaman untuk hasil solar dan sebagainya, kebutuhan melaut. Jadi ada motor modalan yang hanya sebagai modal untuk yang kita siapkan sebagai modal awal, capex. Jadi nelayan ini bagian subjek dari perusahaan sendiri dari koperasi ini. Oke, menarik. Jadi digital system yang blue economy ini, jika ini akan menularkan atau memplasmakan diri di seluruh Indonesia, maka yang dinamakan ekonomi berbasis laut, yang nilai value-nya selama ini dari ikan cakalang aja sudah berapa, tuna berapa, belum lagi yang mericil-mericil yang lari keluar ekspor ini, itu bisa dinikmati oleh subjek kita, yaitu masyarakat maritim. Mungkin itu gambaran kecilnya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya mungkin kita ada waktu yang lebih spesifik. Siap. Oke. Nah, sahabat Aspeksindo, ternyata memang kalau dibangun ekosistem maritim ini, salah satunya jika ada sentuhan digitalisasi sistem, ya tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa.
di sini ada konsep apa tadi? Konsep kooperasinya ada ya kan ya? Digital system untuk Digital. mempermudah di dalam satu. Tetapi ini bukan konsep loh Mas Andi. Saya nggak bicara masalah Oh, konsep. ini belum konsepnya ya? Bukan konsep. Kita sudah breakdown. Sebenarnya kita sudah Itu malah udah sangat teknis ya? sudah merintis ini dalam waktu dekat. Jadi kita memang sudah, karena begini, bagi saya adalah kita memulai sesuatu dengan upaya maksimal. Tentu di perjalanan seperti apanya kita harus lakukan starting point awal sehingga kita tidak menunggu dan tidak hanya jadi wacana. Betul. Mungkin itu tunggu teman-teman Aspeksindo, barangkali hasilnya doakan kami. Siap. Sahabat Aspeksindo, kita sudah mendengarkan seperti apa tadi. Kalau menurut Mbak Ari ini bukan konsep lagi ya, tapi harus ini dilaksanakan. Ini dalam waktu dekat akan menjadi nyata, akan dimulai dari daerah mana ini Mbak Ari? Prototype ya, kita sudah membuat prototype. Kebetulan kami dapat support system juga dari Kemenkop. Ya, jadi Koperasi Tani Nelayannya kita juga, dan untuk perizinan mereka juga sudah bantu support ya. Kemudian kita minta teman-teman yang ada di Batam, terutama Batam, Natuna, Pulau Kepri ya. Mulai dari Batam dulu ya. Kepri ya. Itu untuk bisa jadi bagian dari ini. Tentunya kami perlu support kalau untuk capek awal. Kita memang sudah menyiapkan lahan, ada teman-teman yang sudah mendonasikan untuk membuat sentra ini. Investor pun sudah bersedia. Kemudian pembeli, buyers kita dari luar dan dalam negeri pun sudah oke. Memang tapi tinggal implementasi berjalannya, bergulirnya yang kita tunggu. Tentu kalau memang ada teman-teman dari yang pihak-pihak siap berkolaborasi dengan kami, Oke. tentunya kami sangat berterima kasih. Nah, sahabat Aspeksindo, kita sudah mendengarkan seperti apa implementasi dari watak maritim ya, kemudian diturunkan menjadi blue economy yang dimana konsep hadirnya teknologi baru dalam dunia maritim kita, termasuk dalam bagaimana membangun rantai-rantai ekonomi baru ya di sektor maritim. Tentu menjadi tugas kita bersama. Nah, mungkin ada closing statement, Mbak Ari, sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, yang kira-kira bisa menjadi catatan lah, catatan di pertemuan kita ya. Baik, terima kasih Mas Andi dan teman-teman Aspeksindo. Mungkin di situasi pandemi seperti sekarang ini, semua termasuk global juga ya, mengalami banyak penurunan, tetapi semua optimisme itu menjadi rise up buat kita bersama. Siapa yang cepat tumbuh itulah yang akan memenangkan suatu keadaan ya, pemulihan keadaan. Jadi waktunya kita bersama-sama untuk bersama-sama mencari solusi. Kalau tidak bisa bersaing, kita harus bersanding. Nah, tentunya maritim ini adalah kans kita sesuai dengan impian dreams kita dari awal, bahwa masyarakat maritim itu masyarakat yang tangguh. Saya yakin mungkin saya bisa sentil sedikit dengan pemindahan ibu kota yang baru nanti itu, barangkali satu mihrab ya, atau peradaban baru yang membuat kita muncul kembali watak maritim tersebut, dibantu dengan wacana ke depan blue economy sistem ini menjadi isu global, terutama cocok untuk kawasan Indonesia, bangsa Indonesia yang Nusantaranya terbentang dengan kepulauan yang luas, dengan bibir garis pantai yang luas juga, dengan segala macam ekosistemnya dan segala macam sumber daya alamnya, sehingga saya yakin kita mampu untuk menjadi masyarakat yang mempunyai kemampuan defense ya, atau mampu surviving life untuk generasi ke depan. Kalau tadi saya sempat dengar Mas Fajar bilang ekonomi terbarukan itu, sumber daya alam yang terbarukan yang terus-menerus diciptakan Tuhan tanpa limited itu adalah laut. Tentunya sumber itu yang harus kita eksplorasi dengan tentunya bijak dan melibatkan keuntungan bagi semua masyarakat yang ada di dalamnya. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Mas
Terima kasih Fajar Mbak Ari dan teman-teman sudah semua. bersedia hadir Iya. di studio Aspeksindo. Ya, agak serius yang tadi terakhir ya. Iya. Nah, sahabat Aspeksindo, saya Andi Fajar Asri, Direktur Eksekutif Aspeksindo mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih. Ayo Terima kasih. dimakan.